محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Sahibul Bait Bapak Anung beserta keluarga, hadirin bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, yang insya Allah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di kesempatan malam ini kita ditakdirkan untuk bersama-sama kembali berkumpul bermuwajahah dalam suatu majelis ilmu. Tentu saja kita berharap mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini akan dicatat oleh Allah sebagai suatu amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam semoga selalu tetap tercurah dan terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya selalu berharap mudah-mudahan di yaumil akhir nanti akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di kesempatan malam ini kita bersama-sama akan kembali mengkaji satu ilmu agama yang dalam kesempatan ini saya sampaikan salah satu pesan yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada putranya. Luqmanul Hakim, kita sering mendengar namanya. Beliau adalah seorang yang bijak, seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak nasihat-nasihat atau pesan-pesan beliau kepada putranya yang kemudian diabadikan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Dan salah satunya pesan beliau diabadikan di dalam salah satu kitab yang dikarang oleh ulama Indonesia, ulama Banten, Syekh Nawawi, yang dikenal dengan nama kitab Nasha'ihul Ibad. Di antara pesan atau nasihat yang beliau sampaikan kepada putranya, Bismillahirrahmanirrahim, An Luqman al-Hakim annahu qala libnihi, bahwa sesungguhnya Luqmanul Hakim berkata, berpesan kepada putranya, Ya bunayya, innan nasa thalathatu athlathin, thuluthun lillah, wa thuluthun linafsihi, wa thuluthun liddud. Fa amma ma huwa lillahi faruhuhu, wa amma ma huwa li nafsihi fa'amaluh, wa amma ma huwa lidudi fajismuhu.
Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku," kata Luqmanul Hakim. Ini kita ngajinya begini aja Pak, kita nggak, metodenya nggak ceramah gitu. "Ya bunayya, wahai anakku," kata Luqmanul Hakim, "innan nasa salasatu aslasin," bahwa sesungguhnya setiap individu manusia, setiap pribadi, setiap oknum, bahasa sekarang, setiap oknum pribadi kita, diri kita ini, itu dibagi menjadi 3/3 bagian. Kalau dalam ilmu matematika 3/3 sama dengan 1. Jadi setiap satu orang itu terdiri dari 3/3 bagian, dari 3 bagian. Sulusun lillah, sepertiga yang pertama yang ada di dalam diri kita itu milik Allah. Wa sulusun linafsihi, dan sepertiga yang kedua yang ada di dalam diri kita milik diri kita sendiri. Wa sulusun lidud, dan sepertiga yang terakhir yang ada di dalam diri kita itu milik binatang-binatang yang ada di dalam tanah, cacing, belatung, ulat, dan lain sebagainya. Jadi Luqmanul Hakim nasihatin putranya begitu, "Hai anakku, hati-hati," gitu. Ini muatannya tasawuf. Artinya supaya kita lebih berhati-hati membawa diri kita. Ini salah satu bentuk didikan orang tua kepada putranya, kepada anaknya, bahwa anak kita harus ditanamkan akidah, harus ditanamkan fikih, harus ditanamkan ilmu tasawuf sebagai pengimbang. Sebab kalau yang namanya ilmu fikih tidak diimbangi dengan tasawuf, bahaya. Maka dikatakan man tafaqqaha bi ghairi tasawufin faqad tafassa. Barang siapa yang mempelajari ilmu fikih tapi tidak diimbangi oleh ilmu tasawuf, dia akan fasik. Tapi sebaliknya, wa man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin faqad tazandak. Barang siapa yang mempelajari ilmu tasawuf tapi tidak diimbangi dengan ilmu fikih, dia akan menjadi zindik, kafir zindik. Nah, ini salah satu muatan tasawuf. Jadi dalam diri kita itu menurut Luqmanul Hakim ada 3, terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama milik Allah, yang kedua milik diri kita sendiri, dan yang ketiga yang ada di dalam diri kita itu milik binatang-binatang yang ada di dalam tanah. Dud itu artinya ulat, belatung. Kemudian beliau melanjutkan nasihatnya. Fa amma ma huwa lillahi faruhuhu. Adapun yang ada di dalam diri kita yang kepunyaan Allah itu adalah ruh. Ruh yang ada di dalam diri kita itu milik Allah. Cepat atau lambat Allah pasti ambil. Jadi Allah cuma nitip. Allah pasti akan ambil. Itu punya Allah. Siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, ikhlas atau tidak ikhlas, kalau yang punyanya mau ngambil, kita nggak bisa apa-apa. Jadi setiap manusia itu terdiri dari 2 unsur, jasmani dan rohani. Dua-duanya harus dirawat, jasmani dan rohani ini harus seimbang. Kebanyakan kita manusia itu yang dirawat cuma jasmani. Satu hari kita berapa kali kita ngerawat jasmani? Mandi pagi, sore mandi lagi. Kadang-kadang siang juga mandi. Minimal 2 kali lah orang mandi. Itu dalam rangka merawat jasmani. Supaya jasmani kita bersih. Supaya jasmani kita sehat. Itu baru mandi. Kemudian makan. Berapa kali dalam sehari semalam kita makan? Minimal 3 kali minimal. Pagi sarapan,
siang makan sama makan malam. Kadang-kadang ngemil, mie pangsit, bakso, bakwan gitu kan. Cemilannya yang banyak, malam begini wah nyemil juga. Itu dalam rangka merawat jasmani biar jangan lapar, biar jangan sakit, ya, biar jangan masuk angin dan lain sebagainya. Ada lagi yang olahraga untuk merawat jasmani. Sebaiknya memang olahraga, senam minimal seminggu 2 kali atau 3 kali atau paling tidak seminggu sekali. Ada lagi orang yang merawat jasmani, rambut krimbat, ada yang disemir dan lain sebagainya. Artinya kebutuhan jasmani banyak yang kita perhatikan, banyak yang harus kita lakukan dalam rangka merawat ataupun menjaga jasmani agar tetap sehat. Tapi banyak orang yang lupa sama rohani. Jasmaninya dirawat, sehat, bagus, tapi rohaninya sakit karena nggak dirawat. Padahal rohani juga sama kayak jasmani, harus disiram, kan? Harus dikasih apa, kalau ibarat tanaman dikasih pupuk biar subur. Jadi jasmani sama rohani harus seimbang nih perawatannya biar sama-sama sehat. Jasmani sehat, rohaninya sakit, nyungsep nanti. Ketika ada ujian dari Allah, diterpa badai ujian dalam kehidupan, goyang, gak kuat, gak bisa dia menerima. Akhirnya pelampiasannya negatif. Minum minuman keras, nongkrong di tempat-tempat yang tidak berguna lah. Pokoknya negatif. Ini karena rohaninya sakit. Sekalipun badan kelihatannya sehat jasmaninya. Fisiknya, wah sterek lah, angkat barbel, olahraga, fitness. Tapi rohaninya sakit, dia tidak akan mampu menerima ujian yang Allah berikan dalam kehidupan ini. Maka rohani ini harus dirawat. Rohani harus dikasih makan, harus disiram, dan lain sebagainya. Maka kalau kita menghadiri kegiatan pengajian, tablik akbar, istilahnya disebutnya siraman rohani kan. Siraman rohani itu dalam rangka membangkitkan semangat kita, menumbuhkan atau membangkitkan semangat kita untuk kembali cinta. Kalau yang tadinya belum, barangkali menggugah supaya tergugah hatinya, tertarik, senang kepada agama. Jadi itulah rohani yang harus kita rawat dengan baik. Di samping kita menghadiri kegiatan seperti ini, majelis taklim, zikir, ya, kalau yang wajib kayak sholat itu udah pasti. Artinya harus ada yang lain. Kalau kayak sholat itu ibarat makan makanan pokok, makan siang itu wajib. Kan ada tambahan-tambahannya gitu. Seperti misalnya baca Quran atau zikir kayak seperti tadi ya, baca ratib. Apa aja lah, baca subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, terus dan lain sebagainya. Zikiran-zikiran yang kita bisa apa aja baca. Habis selesai sholat, salam, jangan langsung kabur. Selesai salam ya istighfar lah minimal. Semampu kita berapa aja. Bila perlu ditambah dengan yang lain, sholawat, zikiran sholawat. Sholawat itu penting. Orang yang semasa hidupnya nggak pernah baca sholawat, Nabi Muhammad nggak ngakuin nanti di akhirat. Ada kisahnya. Di dalam salah satu kitab diceritakan ada orang rajin ibadahnya, tapi nggak pernah baca sholawat, nggak mau nyebut, nggak nyebut nama Nabi lah. Ngedengar orang baca sholawat dia nggak jawab, nggak pernah mau baca sholawat kecuali bacaan sholat doang. Ketika di akhirat bertemu dengan Nabi, Nabi melengos. Ya Rasulullah, apa kau nggak kenal saya? Kenapa kamu berpaling dari saya? Kata Nabi, saya nggak kenal kamu, kamu siapa? Saya umatmu katanya. Lagi di dunia ini saya ibadah, tapi saya nggak kenal, nggak pernah melihat gitu. Nabi nggak kenal. Jadi kalau pengen dikenal sama Nabi, perbanyak baca sholawat.
Di samping sholawat itu hikmahnya banyak. Hikmahnya banyak buat orang yang lagi menuntut ilmu, itu salah satu upaya untuk membuka futuh supaya ilmu gampang masuk. Untuk meningkatkan kecerdasan lah gitu. Itu salah satunya sholawat, dan banyak lagi hikmah-hikmah yang lain. Nah itu. Jadi ruh yang ada di dalam diri kita itu milik Allah. Allah akan ambil. Dan yang namanya ruh itu gak pernah mati. Ini kalau kita jasad, fisik ini bisa mati. Tapi kalau ruh enggak. Jadi kenapa kita hidup? Karena ada ruh. Kalau ruhnya diambil sama Allah, otomatis meninggal. Ruhnya bagaimana? Ruhnya enggak meninggal. Ruhnya hidup tetap dibawa sama malaikat. Jadi kekuatan fisik kita ini, kekuatan jasmani ini bisa tetap hidup karena ada ruh. Nah itulah kapan nanti Allah akan mengambil ruh itu, yaitu terserah Allah, hanya Allah yang tahu. Tinggal bagaimana kita mampu mempersiapkan diri kita dengan merawat ruh tadi dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa amma ma huwa li nafsihi fa'amaluhu fahuwa raji'un li nafsihi bin naf'i wal idrar. Yang kedua yang ada di dalam diri kita itu milik diri kita sendiri. Apa itu? Amal. Fahuwa raji'un li nafsihi. Amal itu akan kembali kepada diri kita. Bin naf'i wal idrar, baik manfaatnya maupun madorotnya. Tinggal tergantung kita, udah terserah kita. Lagi di dunianya mau ngapain? Kalau kita di dunianya banyak amal buruk, banyak maksiat, ya madorotnya kembali kepada kita. Tapi kalau lagi di dunianya kita rajin ibadah, taat sama Allah, manfaatnya juga kembali kepada diri kita. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan sekecil apapun, diibaratkan ada yang mengatakan sebesar biji sawi, ada yang mengatakan lagi sebesar atom. Artinya sekecil apapun. Mungkin sebesar virus corona kali gitu juga, yang nggak kelihatan. Pokoknya sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan semasa hidup di dunia ini, pasti nanti di akhirat akan diperlihatkan sama Allah. Nih dulu lagi tanggal sekian, hari Kamis malam Jumat, si Fulan pernah hadir di majlis taklim di perkumpulan rindu surga. Misalnya. Itu ada catatannya malaikat. Kalau yang maksiat sekecil apapun ada catatannya. Dan kita nggak bisa bersilat lidah. Lagi di dunia boleh pinter argumentasi, berdebat, bersilat lidah lah. Di akhirat nggak bisa. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini mulut dikunci. Nggak bisa ngomong, nggak bisa berargumentasi. Wa tukallimuna aydihim, tangan yang ngomong, kaki menjadi saksi. Iya benar, dulu di dunianya dia pernah ini. Saya pernah dipakai untuk mengambil barang orang, kata tangan. Kaki, iya saya juga dulu pernah dipakai berjalan, ngambil mangga tetangga. Ngaku, semua pada ngaku, cerita. Mulut gak bisa ngomong. Kalau ada orang membantah, bohong, tangan saya bohong, itu ada rekamannya. Jadi ada CCTV. Malaikat pinter, malaikat nggak mungkin lengah, nggak mungkin salah, nggak pernah. Makanya jangan kali-kali ngeledek malaikat. Ambil dulu lah, istighfar, biar cipek ke malaikat. Nah, dia malaikat nggak salah. Jadi apapun yang kita lakukan, semuanya akan berbalik kembali kepada diri kita. Kita yang akan merasakan dunia ini ladang untuk kehidupan akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Itu hadis Nabi.
Dunia ini ladang akhirat. Kita hidup di dunia ini sementara. Sekalipun kita berdoa sama Allah, ya Allah panjangkan umur saya. Sepanjang apapun umur kita tetap bakal mati. Biar berdoa panjang umur 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun tetap bakal meninggal. Gak mungkin hidup selama-lamanya. Orang hidup pasti bakal meninggal. Tapi orang yang udah meninggal gak ada yang hidup lagi. Yang meninggal 100 tahun yang lalu, yang meninggal 200 tahun yang lalu, gak ada yang bangkit, gak hidup lagi. Artinya kehidupan di alam barzah udah terus berlanjut. Nanti bangun-bangun ketika nanti sudah kiamat, itu dibangkitkan sama Allah. Maka kehidupan dunia yang sifatnya sementara ini manfaatkan untuk menanam. Jadi kata Nabi begitu. Dunia ini ibarat ladang, tanam. Kalau nggak ditanam, nggak nanam kebaikan, bagaimana mau panen? Orang nggak nanam padi, pengen dapat beras, paling dapat sembako, bansos misalnya. Jadi kalau kita ingin menanam, ingin menuai hasil di akhirat nanti, sekaranglah saatnya hidup di dunia ini. Waktu nggak akan balik lagi, nggak akan diulang lagi. Yang sudah berlalu udah, paling tinggal nyesal nanti. Maka kesempatan yang baik ini harus kita syukurin, bahwa kita masih diberikan hidayah sama Allah, masih mau melangkahkan kaki ke sini. Dan kita kalau dapat hidayah dari Allah, cepet ambil, manfaatin, laksanain. Karena saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, hidayah itu ada dua. Hidayah irsyadiyah, dan yang kedua hidayah taufiqiyah. Hidayah irsyadiyah ini petunjuk. Kalau ibarat jalan itu petunjuk arah jalan. Kalau kita pengen ke Bogor misalnya, arah Bogor sana Cikampek, kita ambil arah Bogor. Itu namanya hidayah irsyadiyah. Satu petunjuk yang mengarahkan kita kepada jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah. Itu namanya hidayah irsyadiyah. Irsyad itu petunjuk. Secara bahasa artinya irsyadiyah itu petunjuk. Yang kedua hidayah taufiqiyah. Tadi hidayah irsyadiyah itu contohnya Quran, hadis. Itu namanya hidayah irsyadiyah. Di Quran udah dijelasin. Jalan yang diridhoi sama Allah itu yang kayak bagaimana. Kita disuruh taat, disuruh sholat. Itu petunjuk-petunjuknya itu. Kalau kita mau masuk surga ya kayak begitu, ikutin. Itu namanya hidayah irsyadiyah. Hadis Nabi juga begitu kan ada tuh. Nah yang kedua hidayah taufiqiyah. Taufiqiyah itu taufik, pertolongan dari Allah. Nah hidayah taufiqiyah ini Allah berikan dengan cara memberikan sentuhan kepada kita. Nah, misalnya kita lagi habis melakukan kesalahan misalnya, atau kita suatu saat kita lagi ngelamun duduk, tiba-tiba di dalam hati kita, dalam pikiran kita pengen tobat, pengen sholat, saya pengen ngaji gitu. Itu cepet laksanain. Saya pengen sedekah, atau saya pengen memberikan santunan sama anak yatim, cepet laksanain. Itu sentuhan dari Allah, hidayah. Hidayah yang seperti itu namanya hidayah taufiqiyah. Nah, kalau kita nggak cepet laksanain, nggak cepet kita ambil, itu nanti bakal lewat, udah bakal berlalu. Dan kita nggak tahu kapan Allah memberikan sentuhan lagi seperti itu. Kan kadang-kadang ada orang yang seperti itu lagi, misalnya sudah jenuh dengan kehidupan di jalan, lamun pengen berubah, lebih baik. Kadang tiba-tiba ada pikiran seperti itu. Nah itu sentuhan itu. Hidayah seperti itu dari Allah. Cepet langsung laksanakan. Sebab nanti bisa lewat, hilang. Nanti nggak tahu kapan Allah berikan sentuhan seperti itu lagi. Itu. Jadi amal yang kita lakukan selama kita hidup di atas muka bumi ini akan kembali kepada diri kita.
Nanti ketika kita sudah meninggal, semuanya akan diperlihatkan oleh Allah. Dan amal ini mulai tercatat ketika seseorang mulai memasuki usia balik. Nah, itu mulai jalan tuh. Kolam atau pena yang ada di Lauhil Mahfuz itu mulai bergerak, nyatet amal perbuatan kita. Setiap saat jalan terus. Kecuali kalau kita lagi tidur, dia berhenti. Kita bangun, gerak lagi dia nyatet. Jadi malaikat yang nyatet amal baik, amal buruk, pena, kolam yang ada di Lauhil Mahfuz itu bergerak, nyatet amal kita. Sampai kita tidur lagi malam, semua catat. Setiap kedipan mata kita, setiap detak jantung kita, napas kita, semua dicatat sama Allah. Apa yang kita lakukan semasa hidup, satu hari satu malam ini, maka kita jadi umat Nabi Muhammad termasuk beruntung sebenarnya. Kalau umat-umat terdahulu itu melakukan perbuatan maksiat, langsung ditampakin sama Allah, dibalas di dunia. Kita umat Nabi Muhammad itu pernah didoain sama Nabi, ya Allah, kalau seandainya umatku melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, jangan dibalas sekarang di dunia. Begitu juga sebaliknya, kalau umatku melakukan kebaikan ibadah, nanti perlihatkan di akhirat. Maka kalau seandainya kita diperlihatkan di dunia langsung dibalas, bahaya, celaka. Satu kali berbuat maksiat, benjol hatu misalnya, waduh, repot kita, babak belur muka kita. Orang yang kita lakukan banyak dosanya. Umat terdahulu diperintahkan sama Allah, kaum Bani Israel, suruh ibadah kalau hari Sabtu. Kalau kitanya hari Jumat lah, hari Jumat suruh ke masjid sholat Jumat. Nah, umat Bani Israel ini sama Allah disuruh hari Sabtu jangan ada aktivitas ibadah. Suruh pergi ke tempat ibadah, suruh ibadah. Tapi suatu ketika ada air pasang, banyak ikan yang ke bawah tuh ke air. Mereka berebut hari Sabtu, nggak ada yang ibadah, banyak yang pada meninggalkan sholat lah kalau kata kita. Itu Allah langsung berfirman, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw, sungguh telah melampaui batas. Umat kaum Bani Israel sama Allah langsung diponis begitu. Melampaui batas, kelewatan kalau bahasa kitanya gitu. Disuruh ibadah hari Sabtu, malah pada pergi cari ikan. Akhirnya Allah marah, murka, dikutuk. Kunu qiradatan khasi'in. Gak sholat, gak ibadah hari Sabtu, mereka cari ikan, langsung dikutuk jadi kera. Sini ulama tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wujud mereka benar-benar berubah jadi kera. Ada yang menafsirkan wujudnya nggak berubah jadi kera, tapi sifatnya yang seperti kera. Karena serakah tadi, sampai meninggalkan Allah, sampai meninggalkan ibadah hanya karena nangkep ikan doang. Karena urusan duniawi, dia rela menjual atau meninggalkan urusan ibadah, urusan ukhrawi. Kita di sini kalau dilihatin sama Allah kayak begitu, hari Jumat yang nggak sholat langsung, wah dirubah jadi kera. Banyak di sini kera-kera yang berkeliaran. Banyak yang nggak pada sholat Jumat, apalagi kayak kemarin. Jadi normal aja banyak yang nggak sholat Jumat. Tuh. Maka kita termasuk bersyukur jadi umat Nabi Muhammad. Tidak ditampakkan balasannya di dunia. Cuman kita juga udah melampaui batas. Banyak kemaksiatan yang ada di muka bumi ini. Sehingga lama-lama ya Allah murka juga. Gunung disuruh muntah. Laut disuruh tumpah, tsunami pernah terjadi, gempa dan lain sebagainya. Ini udah mulai ini. Sedikit demi sedikit udah mulai juga tuh. Karena kekesalan juga lah lama-lama.
kitanya terlalu ngeremehin. Banyak orang yang sudah mulai jauh dari ulama, jauh dari fuqaha. Ya udah, bala mulai satu demi satu Allah perlihatkan sebagai teguran. Ingat nggak kita? Sadar nggak? Gitu. Mau introspeksi diri apa enggak? Mau kapan lagi waktunya untuk tobat, untuk sadar? Umur kita di dunia ini nggak lama. Tanpa terasa kita ini umurnya udah puluhan, ada yang 40, ada yang 50. Kan? Mungkin ada yang udah lebih dari 50 gitu kan kita ini. Udah nggak lama lagi, paling 10 tahun. Kalau ngelihat usia Nabi kan cuma 63 tahun. Kayak kalau kita ada yang udah 62 tahun 11 bulan, itu udah hati-hati tuh. Ya, jadi itulah, dan itu enggak ukuran. Kadang-kadang yang di bawah itu banyak, yang muda duluan, yang tua nggak mati-mati, gitu ya. Hidup aja banyak. Gitu. Nah, itu nggak bisa dijadikan ukuran. Yang penting cepat. Wasari'u ila maghfirah. Percepat untuk mencari maghfirah Allah. Jangan diintar-intar. Masih muda ini santai aja lah. Mau kemana sih? Nah, itu kayak begitu kadang-kadang. Salah. Urusan akhirat, urusan tobat jangan diintar-intar. Jangan nunggu tua. Yang muda banyak yang duluan. Makanya udah percepat. Kalau urusan tobat, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Itu perintahnya begitu. Cepat. Minta ampun sama Allah. Melakukan dosa, langsung istighfar. Melakukan kesalahan sama orang, cepat minta maaf. Jangan nunggu-nunggu Idul Fitri. Ntar aja lah Lebaran, minta maafnya. Jangan. Kalau nyampe umur kita Lebaran. Dan paling berat, urusan sama manusia itu berat. Hakul adami itu berat. Allah nggak akan ngampunin. Allah nggak akan memaafkan kalau kita belum minta maaf sama orang yang kita sakitin. Bukan Allah nggak bisa, tapi Allah menghargai hambanya. Minta maaf dulu sama dia. Kalau minta maaf baru dimaafin sama Allah. Itu bijak, kebijakan Allah. Bukan berarti Allah nggak bisa, bisa saja. Tapi Allah menghargai orang yang disakitin. Harus minta maaf. Kadang-kadang kita nganggap sepele urusan-urusan sama orang itu. Kadang-kadang ngomong ceplos-ceplos tanpa kita sadari nyakitin orang. Nyinggung orang. Ada salah seorang ulama ini, orang soleh lah, rajin ibadah, kiai kalau di kampung, kiai di kampung lah, kiai kampung gitu, rajin wirid, zikir, baca Quran. Suatu ketika orang soleh ini pergi ngeriung, kumpul-kumpul begini tahlilan, selesai acara tahlilan makan-makan. Begitu selesai makan-makan, pulang, di perjalanan dia ngambil bilik. Ya, rumah dulu kan masih kayu, masih bilik. Karena ada sisa makanan yang nyelip, itu dipotekin sedikit di rumah orang dia tanpa izin itu sambil jalan. Potekin buat ngituin ini. Nah, yang kayak begini nih jadi hambatan di akhirat. Ketika orang ini meninggal dunia, ada ulama lain, temannya, sahabatnya yang mimpi melihat dia sedih di alam kubur. Ketika ditanya, kenapa kau kiai Syekh? Saya di sini susah karena ada satu dosa yang pernah saya lakukan. Saya pernah ngambil bilik si fulan waktu habis pulang tahlilan, kalau bahasa kita gitu, tanpa izin. Tolong sampaikan, saya minta maaf. Akhirnya sama kiai itu disampaikan, maaf, yang punya rumahnya maafin. Mimpi lagi, disampaikan dalam mimpi itu. Baru tuh, keesokan harinya dia mimpi lagi, orang itu diperlihatkan dalam keadaan ceria, senang. Sama seperti kisah Imam Al-Ghazali yang lagi ngarang bikin kitab, ada tintanya itu dihinggapi lalat, kan itu. Sama dia nggak diusir, biarin, kasihan karena lalat ini pengen minum, diantepin aja. Nah, karena kebaikan inilah justru yang menyebabkan Imam Al-Ghazali masuk surga.
karena belas kasihan, kasih sayang sama binatang, laler. Ada lagi yang kucing, karena menyelamatkan kucing yang lagi kedinginan. Lantaran itu masuk surga. Banyak hal-hal yang kelihatannya sepele. Menyingkirkan duri dari jalan. Makanya kalau kita lagi jalan, ada batu, ambil, pinggirin. Apalagi yang berbahaya, beling, paku, itu ambil. Kadang-kadang yang menurut kita sepele yang seperti ini nih, itulah yang menyebabkan rahmat Allah turun sama kita. Jadi catatan amal kebaikan. Dan justru yang kayak begitu terkadang yang menyebabkan seseorang akhirnya ditarik sama Allah masuk surga. Gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu jangan dianggap sepele. Walaupun kelihatannya menurut kita sepele kecil, tapi justru besar di hadapan Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, fa amma ma huwa wa amma ma huwa lidudi fajismuhu fahuwa ma'kulud. Jisim, jasad yang ada di dalam diri kita itu milik dud, itu belatung yang ada di dalam tanah. Fahuwa ma'kulud, karena jasad kita, fisik kita, badan kita ini makanan belatung. Lagi di dunia hebat, wah kayak Aderai, sterok badannya. Udah meninggal nggak bisa apa-apa. Sama cacing aja kalah, dimakanin, awan diem aja. Semakin besar badannya, kayak saya begini nih, wah itu jadi makanan empuk itu. Jadi ini nggak ada manfaatnya sebetulnya, cuman ngenyangin binatang di dalam tanah. Yang ada manfaatnya buat kita amal. Padahal lagi di dunianya dirawat bener, fitness, makan, vitamin, udah macam-macam dah, obat-obatan segala macam untuk dirawat. Tapi udah meninggal udah nggak ada apa-apanya. Itu. Ini pesan-pesan yang disampaikan sama Luqmanul Hakim dalam rangka menanamkan akidah, keyakinan, keimanan, ketakwaan sama putranya. Banyak pesan-pesan lain yang beliau sampaikan kepada putranya. Allah tusyriku billah, jangan kamu musyrik kepada Allah. Ini suatu gambaran, satu contoh bahwa kita harus menanamkan pendidikan agama, akidah, tauhid sama putra-putra kita sedini mungkin, sekecil mungkin. Jangan dientar-entar. Bukan cuma didikan secara lisan, tapi contoh. Harus kita kasih contoh. Jangan sama anak, sono sholat, nyuruh doang. Bapaknya mah enak aja ngopi, sono sholat. Anaknya, malas jadinya, kan merhatiin. Jadi kalau mau, ayo kita sholat ke musola, ajak anaknya. Bapaknya ikut. Jangan cuma nyuruh, sono sholat. Bapaknya duduk aja nonton TV. Itu. Nah, ntar ada lagi contoh, malam Jumat yasinan. Tapi setel TV udah yasin. Wah, ramai. Shadaqallahul azim. Belum kelar baca yasinnya, kata anaknya, yasin doang gitu. Jadi contoh di rumah itu sama keluarga, anak-anak kita tanamkan dan kita contohin. Termasuk kayak begini nih. Ini Bang Anung bagus nih. Paling tidak kan keluarga, istri, anak lihat pengajian seperti ini. Ini harus nanti dilanjutkan ketika anaknya sudah besar, dewasa, bahkan harus dikembangkan. Saya punya teman jadi kiai di sini di kampung Cakung ini, sebelum jembatan. Itu dulu bapaknya, orang tuanya ngajar ngaji seperti ini di rumah. Begitu kakeknya udah sepuh, udah meninggal, diterusin sama anaknya. Kiai Badrun terus sama begitu. Begitu udah meninggal lagi, diterusin sama sekarang Kiai Hifzillah. Kiai Hifzillah lebih besar lagi. Bukan cuma ngaji-ngaji begini majelis taklim, dia punya santri, bikin pesantren, bikin masjid sampai sekarang. Kiai Hifzillah itu. Punya pesantren, masjid, punya santri gratis lagi. Itu salah satu bentuk contoh.
yang akan diteruskan sama putra-putra kita nanti ke depan kalau kitanya memberikan contoh pendidikan, tapi sekaligus kita contohin kayak begini. Itu nanti ada yang nurun, keluarga kita, anak-anak kita bakal ada yang ngikutin jejak langkah kita. Nah, itu. Maka Luqmanul Hakim ini banyak pesan-pesannya diabadikan sama Allah, diambil di Quran itu banyak, dinukil sama para ulama dalam kitab-kitab banyak. Maka Luqmanul Hakim itu ada yang berpendapat beliau itu nabi, salah satu nabi tapi bukan rasul. Ada yang mengatakan hanya ulama saja, ulama. Ada yang mengatakan nabi tapi bukan, sama seperti Nabi Khidir ya. Nabi Khidir kan nabi tapi bukan rasul. Nabi Sis, ada juga Nabi Sam'un Al-Ghazi yang kisahnya mungkin kita pernah dengar, yang sekarang jadi disebutnya Samson. Padahal namanya aslinya Sam'un Al-Ghazi. Beliau yang kalau siang beliau puasa sambil jihad, kalau malam ibadah sama Allah sampai selama 1000 tahun. Itulah yang kemudian menyebabkan asbabun nuzulnya surah Inna Anzalna fi Lailatul Qadr. Jadi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadri itu lebih baik dari 1000 bulan. Itu gara-garanya dulu ada salah seorang sahabat yang iri. Ya Rasulullah, umat-umat terdahulu umurnya panjang. Enak dia bisa ibadah selama 100 tahun, 200 tahun. Karena umurnya ratusan tahun. Kita umurnya pendek-pendek. Secara fisik juga kecil-kecil umatnya Nabi Muhammad ini. Maka kata Nabi Muhammad, gak usah khawatir. Walaupun umur kita nggak panjang, tapi ibadah yang kita lakukan, terutama kalau pas malam Lailatul Qadar, itu nilai pahalanya sama seperti 1000 bulan. Akhirnya Nabi cerita, dulu ada salah seorang Nabi, ya nanti di akhirat datang seorang Nabi yang nggak punya pengikut, sendirian dia. Namanya Sam'un Al-Ghazi. Dia kalau siang dia jihad, perang lawan musuh. Senjatanya cuma tulang. Jadi tulang ini kalau lagi lapar dia keluar daging makan. Tapi buat perang, sekali mukul orang mentung meninggal. Lebih tajam dari pedang. Itu umurnya sampai 1000 tahun, 1000 bulan. Nah, itu fadilahnya sama pas malam Lailatul Qadar itu sama seperti umat-umat terdahulu. Itulah. Jadi kalau orang-orang dulu berlomba-lomba. Para sahabat itu walaupun usia mereka itu baru mengenal Islam, baru masuk Islam, tapi ditanamkan akidah sama Nabi. Maka ayat-ayat yang turun itu banyak ayat-ayat yang kaitan dengan masalah penanaman akidah, memperkuat akidah. Sehingga walaupun mereka baru masuk Islam, akidahnya kuat. Karena langsung Nabi yang mendidiknya, Nabi langsung. Berlomba-lomba, sahabat-sahabat itu sampai habis-habisan mereka hartanya karena untuk dakwah. Istrinya Nabi Khadijah dulu termasuk janda kaya. Ketika nikah sama Nabi, membantu perjuangan dakwah Nabi sampai habis. Sahabat Umar juga begitu. Ratusan onta, ribuan disedekahin, habis. Jadi total, masuk Islamnya benar-benar total, kafah. Nah, kita jadi umatnya harus bersyukur. Masih, padahal kan kita jauh, dari Nabi ke kita ini jauh jaraknya. Kita nggak pernah ngelihat Nabi, nggak pernah ketemu sama Nabi. Tapi kita masih iman, itu udah bagus. Udah bersyukur gitu. Maka harus dipertahankan. Bahkan harus ditingkatkan. Bagaimana upaya kita supaya kita walaupun jauh dari Nabi, tapi bobot kita ini bisa sama dengan para sahabat. Timbangan amalnya. Kan Nabi kan justru Nabi itu salutnya sama kita. Nabi itu merindukan kita. Makanya kata sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau? Saya sangat rindu melihat umatku, pengen ketemu sama umatku.
Bukannya saya umatmu, bukan. Antum ashabi, kalian sahabat saya. Lalu siapa umatmu? Umatku itu orang yang gak pernah ngelihat saya, gak pernah ketemu saya, tapi iman sama saya. Nabi salut gitu, Nabi bangga sama kita. Jadi kita harus bersyukur bahwa kita masih dikasih hidayah sama Allah, masih punya iman, Islam, iman sama Allah, iman sama Nabi. Masih mau menghadiri di tengah-tengah kota yang mobilitas masyarakatnya sibuk dengan urusan-urusan duniawi, tapi kita masih bisa meluangkan waktu hadir ke tempat-tempat seperti ini, majelis-majelis ilmu. Ini harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Kita ajak lagi teman kita yang lain, teman, saudara, keluarga, ya. Ajak. Jadi jangan masuk surga sendirian, ajak keluarganya gitu. Jadi sekarang itu kita harus berpikir, jangan cuma tidur bareng di dunia ini, jangan cuma tinggal bareng, tapi masuk surga bareng. Ajak istri kita untuk cinta sama Allah. Ajak anak-anak kita supaya mereka ikut juga cinta. Jadi masuk surga bareng-bareng, ketemu di akhirat. Gitu. Nah, itulah harapan kita. Di antara hikmah kita menghadiri majelis talim ini harus menambah ilmu, menambah wawasan, dan harus diamalkan, dipraktekkan. Minimal untuk kita, keluarga kita dulu. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Diri kita dulu, ku anfusakum. Jagalah diri kalian. Kalau diri kalian udah, wa ahlikum, keluarga kalian. Keluarga itu istri, anak, kemudian saudara, kakak, adik, orang tua. Itu termasuk yang harus kita ajak. Pelan-pelan bagaimana caranya, kita yang lebih paham. Bagaimana bisa mengajak istri kita, bagaimana bisa mengajak anak-anak kita atau saudara kita, strateginya, tekniknya, kita yang lebih paham. Sesuaikan bagaimana orang ini sifatnya begini nih, cara ngajaknya anaknya begini. Kan gitu. Kita yang lebih paham, kan beda-beda gitu. Strateginya. Apakah bagaimana, terserah lah. Apakah kita adain kegiatan-kegiatan di rumah, rutin, tahlilan atau apa, kita aja keluarga. Saya di rumah begitu dulu, begitu bapak saya meninggal, saya biasakan, saya rutin minimal tiap malam Jumat kita kumpul bareng, yasinan, tahlilan, semua. Mulai dari semualah keluarga, anak, mantu, cucu kumpul. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan udah berapa tahun. Tadi habis isya tuh yasinan dulu di rumah. Masih sibuk apapun saya selalu menjalankan, kecuali memang benar-benar nggak bisa gitu, lagi di luar kota atau di mana. Tapi tetap ada yang ngegantiin jalan. Sekalipun saya nggak ada di rumah, ada adik saya yang terusin. Tetap jalan, yang lain tetap jalan. Jadi kalau sudah terbiasa jalan begitu. Sekalipun sekali-kali kita uzur, misalnya nggak bisa hadir, kegiatan itu tetap jalan. Dan itu harus kita tanamkan. Itulah seorang manajer yang berhasil seperti itu. Bagaimana tanpa kehadiran kita, tapi ini tetap jalan. Jangan harus tongkrongin. Kalau masih harus tongkrongin terus sama kita, berarti belum jalan, belum berhasil. Tapi kalau tanpa kita pun ini tetap jalan, nah itu baru sudah mulai berhasil. Tapi pelan-pelan, sabar itu butuh waktu, butuh proses. Nah hadirin, demikian materi taklim yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan pesan-pesan yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada putranya ini juga berlaku untuk kita. Bukan cuma Luqmanul Hakim kepada putranya, tapi juga kita. Dan harus kita perhatikan, kita amalkan. Karena ini adalah sesuatu hal yang positif, menyangkut akidah, menyangkut ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Ini langsung doa ya. Langsung doa apa? Langsung ya. Marilah kita akhiri bersama-sama taklim kita dengan bermunajat, memohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan hidayah dari Allah, dan mendapatkan ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين والصالحين بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.